Kali ini kita akan membahas tentang materi Situational Crisis Communication Theory. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu arti dari komunikasi dalam penanganan suatu krisis. Jadi, komunikasi merupakan poin penting dalam pengelolaan krisis. Strategi komunikasi dalam mengelola krisis disebut komunikasi krisis, yaitu suatu upaya untuk mengatasi krisis secepat mungkin melalui pendekatan komunikasi seperti menjelaskan peristiwa krisis, menyediakan informasi, menggunakan berbagai media untuk menyebarkan informasi, membangun kontrol atas permasalahan yang muncul, dan memperbaiki kerusakan citra organisasinya pasca krisis. Sedangkan krisis adalah situasi atau kondisi yang terjadi secara tiba-tiba dan menimbulkan tekanan atau gangguan yang signifikan terhadap individu, organisasi, atau masyarakat. Krisis seringkali ditandai oleh ketidakpastian, urgensi, dan kebutuhan akan pengambilan keputusan yang cepat untuk mengatasi dampaknya. Selanjutnya, pengertian SCCT atau Situational Crisis Communication. Teori ini merupakan sebuah teori yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana melindungi reputasi dari kerusakan. Teori ini digagas oleh Timothy W. Gomez dan Holhaes J. yang digunakan untuk mengidentifikasi aspek-aspek kunci dari situasi krisis, khususnya pasca krisis yang dapat mempengaruhi atribusi tentang krisis dan reputasi berdasarkan cara pemangku kepentingan merespon krisis. Menurut Gomez tahun 2007, krisis dapat menjadi ancaman yang merusak organisasi karena peristiwa krisis dapat memberi orang-orang alasan untuk berpikir buruk tentang organisasi tersebut. Dan Kriantono menyebut bahwa praktisi public relations akan bisa menentukan secara dasar situasi aktual dalam sebuah krisis, sehingga membantu strategi respons dalam menghadapi krisis tersebut. Berikutnya kita akan membahas tentang ada berapa sih variabel di dalam teori ini. Jadi variabel dalam teori SCC terdiri dari 3 macam, yaitu penanggung jawab krisis pertama, kejarah krisis, dan reputasi. Sebelumnya, 1. Penanggung jawab krisis pertama. Initial Crisis Responsibility, konteks ini membahas persepsi publik tentang siapa pihak yang harus bertanggung jawab saat terjadinya krisis atau tinggi rendahnya atribusi mereka terhadap organisasi saat situasi krisis. 2. Sejarah krisis history membahas apakah sebelumnya organisasi pernah terlibat dalam situasi krisis yang serupa atau tidak. 3. Reputasi organisasi sebelumnya prior relational reputation membahas persepsi publik terkait bagaimana perlakuan organisasi terhadap korban pada situasi sebelumnya, semisal organisasi memberi perhatian besar kepada publik atau tidak. Teori SCC sendiri menyebut apabila organisasi tidak berupaya bersikap baik kepada publik di saat yang sama sebelumnya, maka organisasi tersebut dapat dikatakan memiliki prior relational reputation yang buruk di mata publik. Salah satu contoh kasus terkait dengan Situational Crisis Communication Theory, yaitu terdapat pada kasus krisis Lion Air JT610. Pada tahun 2018, pesawat Lion Air JT610 jatuh di perairan Karawang, menewaskan seluruh penumpang dan awak. Insiden ini memicu kritik terhadap maskapai terkait keselamatan. Tindakan Lion Air, awalnya, mereka menggunakan strategi excuse dengan menyebut masalah teknis yang sulit diantisipasi. Namun, mereka juga menggunakan strategi rebuild dengan mendukung keluarga korban dan bekerja sama dengan regulator penerbangan. Penerapan SCCT, karena ini adalah krisis teknis dengan tanggung jawab organisasi. Respons gabungan menjadi penting untuk memitigasi kerusakan reputasi. Berikut contoh model situasi krisis. Itulah tadi tentang materi Situational Crisis Communication Theory. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.